Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Jadi ini masih lanjutan dari materi metabolisme ya. Jadi yang belum menyimak tentang metabolisme yang sebelumnya bisa dicek di video-video sebelumnya. Oke. Tanaman C3, C4, dan CAM. Kita lihat satu-satu. C3 ini contohnya padi. Jadi selain padi ada gandum. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa dikatakan C3? Nah, C3 di sini saya jelaskan di siklus Kelvin ya. Oke. Nah, di siklus Kelvin ini ada 3 fase. Yang pertama itu adalah fase fiksasi. Ini fase fiksasi, kemudian yang kedua adalah reduksi, kemudian yang ketiga adalah regenerasi. Nah, di fase fiksasi, di sini enzim Rubisco itu akan menangkap CO2. Jadi enzim Rubisco akan menangkap CO2, kemudian dia akan menggabungkan dengan ribulosa bifosfat, sehingga akan terbentuk 3 fosfogliserat atau biasa disebut dengan PGA. PGA ini adalah fosfogliserat acid, jadi asam fosfogliserat. Nah, asam fosfogliserat yang pertama kali terbentuk di siklus Kelvin ini merupakan molekul berkarbon 3. Jadi dia mempunyai atom karbon 3. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, karena senyawa yang pertama terbentuk di siklus Kelvin ini adalah senyawa berkarbon 3, makanya kita sebut dia sebagai tanaman C3. Jadi, siklus Kelvin yang secara umum dibahas itu, dipelajari itu adalah siklus Kelvin untuk tanaman C3. Ya, oke ya, mengerti ya. Jadi itu kenapa dia disebut sebagai tanaman C3. Nah, tanaman C3 ini untuk siklus Kelvinnya, pengikatan CO2-nya sampai terbentuknya glukosa itu terjadi pada jaringan mesofil daun. Jaringan mesofil ini merupakan daging daun. Disinilah tempat berlangsungnya pengikatan CO2 dan tempat dibentuknya glukosa. Jadi dia hanya terjadi pada satu tempat, ya. Oke. Sekarang tanaman C4, tumbuhan C4. Nah, di sini contohnya jagung ya. Jadi ini jagung, tebu, pemilih rumput-rumputan yang lain itu masuk kategori tanaman C4. Sama dengan tanaman C3. Kenapa dia disebut C4? Karena senyawa yang pertama terbentuk itu adalah senyawa berkarbon 4. Makanya dia disebut C4. Nah, kita lihat ya bagaimana pembentukannya. Di sini untuk tanaman C4, jadi di sini terjadi pengikatan CO2 ya. Jadi CO2 ini akan ditangkap oleh enzim PEP karboksilase. Jadi di sini yang berperan bukan Rubisco ya. Jadi untuk tahap awal ini yang berperan adalah enzim PEP karboksilase. Enzim ini akan menangkap CO2, kemudian dia akan menggabungkannya dengan PEP. PEP ini singkatan dari fosfoenol virufat. Fosfoenol virufat ini adalah merupakan molekul berkarbon 3C. Jadi dia mempunyai karbon 3. Sedangkan CO2 itu dia mempunyai karbon 1. Nah, PEP menggabungkan CO2 dengan PEP karboksilase menggabungkan CO2 dengan PEP itu akan membentuk oksaloasetat. Ini adalah asam ya, asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat ini adalah molekul berkarbon 4C. Jadi 4C-nya ini asalnya dari mana? Ini ada 3 di sini, 3 karbon ditambah 1 karbon dari CO2, hasilnya sekarang menjadi 4 karbon. Karena yang pertama kali terbentuk ini adalah molekul berkarbon 4, makanya dia dikenal dengan tanaman C4. Nah, itu ya, jadi alasannya kenapa dia disebut tanaman C4. Oke, saya lanjut pembahasannya di sini. Nah, proses penangkapan CO2 tadi oleh PEP karboksilase itu berlangsung di jaringan mesofil daun. Nah, setelah terbentuk oksaloasetat di jaringan mesofil itu akan diubah menjadi malat. Malat ini merupakan molekul berkarbon 4 juga ya, sama dengan oksaloasetat. Nah, selanjutnya setelah dia terbentuk malat ini akan memasuki sel seludang pembuluh atau bundle seed. Jadi bundle seed cell melalui penghubung antar sel yang disebut dengan plasmodesma. Jadi di sini ada celah antar sel yang kita sebut dengan plasmodesma. Jadi malat akan masuk di sini. Nah, sesampainya di sel seludang pembuluh, dia akan melepaskan atau akan terurai menjadi asam pirufat ya, asam piruvat dengan 3 karbon dan akan terurai menjadi CO2.
Nah, CO2 yang dilepaskan di sel seludang pembuluh ini dia akan memasuki siklus Kelvin. Ya, jadi dia akan menjalani siklus Kelvin sama dengan di tanaman C3 tadi yang kita bahas sebelumnya ya, di materi sebelumnya. Kemudian selanjutnya sampai terbentuk glukosa atau karbohidrat. Nah, glukosa yang terbentuk nantinya itu akan dibawa ke jaringan vasikular, jaringan pengangkut untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, sedangkan untuk asam pirufat yang dilepaskan tadi di sel seludang pembuluh ini akan dikembalikan ke jaringan mesofil. Jadi dia akan keluar dari sel seludang pembuluh melalui plasmodesma, kemudian masuk ke sel mesofil daun. Nah, di sel mesofil ini dengan bantuan ATP, ya, dengan adanya ATP dia akan diubah kembali menjadi PEP, ya, fosfoenol piruvat. Nah, dengan pengubahannya dia menjadi PEP ini, siklus akan kembali berulang. Jadi seperti itu seterusnya, ya. Jadi di sini ciri khasnya apa untuk C4, tanaman C4, siklus Kelvin atau reaksi gelapnya itu terjadi di dua tempat, ya. Yang pertama itu pada jaringan mesofil, kemudian yang kedua adalah pada bundle seed cell atau jaringan seludang pembuluh. Nah, bisa dilihat di sini anatominya ya. Yang warna ungu ini adalah jaringan xilem. Ini jaringan xilem dan phloem. Ini jaringan pengangkut ya. Nah, kemudian di bagian luar ini disebut dengan seludang pembuluh. Jadi di sini untuk jaringan seludang pembuluh itu pada tanaman C4 dia sel-selnya sangat rapat, ya, jadi hampir tidak ada celah. Nah, kemudian di bagian luarnya, nah di sini dia dikelilingi oleh jaringan mesofil yang juga sangat rapat, ya, jadi dikelilingi oleh dua cincin itu untuk daun C4. Nah, jadi disinilah terjadi proses reaksi gelap pada jaringan mesofil, jadi penangkapan CO2 terjadi pada jaringan mesofil, sedangkan siklus Kelvinnya sendiri itu terjadi pada bundle seed cell atau jaringan seludang pembuluh. Oke, mengerti ya? Saya lanjut ya ke tanaman CAM. Di sini ada perbedaannya, ada perbedaan anatomi daun C3 dan C4 itu pada jaringan ini ya, mesofil. Jadi ini semuanya sama ya, dia mempunyai bundle seed juga. Jadi di tanaman C3 dia juga mempunyai bundle seed atau jaringan seludang pembuluh. Tanaman C4 juga dia mempunyai bundle seed. Bedanya di mana? Untuk tanaman C4 itu sel-sel mesofilnya itu betul-betul mengelilingi bundle seed. Jadi dia rapi mengelilingi bundle seed. Kalau di sini di tanaman C3 dia agak longgar ya. Jadi tidak serapat yang ada pada tanaman C4. Jadi semua tanaman memiliki bundle seed, cuma di sini ada perbedaan sedikit di jaringan mesofilnya. Jadi di sini kita lihat jaringan mesofilnya betul-betul rapat ya. Jadi betul-betul rapat untuk mengelilingi bundle seed tadi. Jadi ada dua lingkaran yang mengelilingi jaringan pembuluh ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat secara ringkas ya, di sini untuk tanaman C4 penangkapan CO2-nya ya, ini penangkapan CO2 berlangsung di jaringan mesofil ya. Nah, jadi di jaringan mesofil ini CO2 ditangkap kemudian diubah menjadi senyawa berkarbon 4 yaitu oksaloasetat, kemudian diubah lagi menjadi malat. Nah, selanjutnya malat akan memasuki sel seludang pembuluh. Di sini malat akan melepaskan CO2. Nah, CO2 inilah yang akan menjalani siklus Kelvin. Jadi sama dengan siklus Kelvin yang pernah dibahas sebelumnya. Oke. Sekarang untuk tanaman CAM atau tumbuhan CAM. Nah, CAM ini singkatan dari crassulaceae acid metabolism. Jadi metabolisme asam crassulaceae. Nah, di sini contohnya yang masuk dalam tanaman CAM itu adalah kaktus ya, tanaman sukulen ya. Kemudian ada nanas. Jadi tanaman ini ciri khasnya itu dia mampu hidup di tempat yang kering. Jadi dia mampu menyimpan air. Jadi contohnya kaktus, lidah buaya, nanas itu mereka bisa menyimpan air pada batangnya. Nah, ini untuk tanaman CAM. Jadi
pada tanaman CAM bedanya di mana? Jadi tetap ya, semua tanaman itu mengalami siklus Kelvin. Jadi mereka semua menjalani siklus Kelvin. Yang berbeda di sini untuk tanaman CAM. CAM ini ciri khasnya dia kan hidup di tempat yang kering. Ya, jadi karena dia hidup di tempat yang kering dengan sinar matahari yang cukup banyak, sehingga pada siang hari itu tanaman CAM ini dia akan menutup stomatanya pada siang hari. Tujuannya supaya dia tidak kehilangan banyak air untuk mengurangi penguapan. Karena kalau mereka membuka stomata di siang hari, maka mereka akan kehilangan air yang banyak. Makanya tanaman CAM itu dia akan menutup stomatanya pada siang hari dan akan terbuka pada malam hari. Nah, inilah yang membedakan, karena pada siang hari mereka menutup stomatanya, otomatis di siang hari itu tidak ada pengikatan CO2. Nah, makanya untuk tanaman CAM mereka menghasilkan CO2 pada, bukan menghasilkan ya, mereka mengikat CO2 pada malam hari. Ya, jadi malam hari itu pada saat stomata terbuka, mereka akan mengikat CO2. Nah, CO2 yang diikat ini dia akan ubah menjadi senyawa organik berkarbon 4, yaitu asam oksaloasetat, sama dengan tanaman di CAM tadi. Tapi selanjutnya C4 yang terbentuk ini dia akan simpan, ya, dia akan simpan sampai pagi hari. Nanti di pagi hari dia akan CO2 tadi yang tersimpan itu akan memasuki siklus Kelvin. Jadi sama prosesnya di CAM. Nah, di tanaman C4 tadi, jadi C4 membentuk malat, jadi oksaloasetat, malat, kemudian selanjutnya malat akan terurai menjadi CO2 dan asam pirufat. Nah, CO2 yang dihasilkan di sini itu akan memasuki siklus Kelvin, kemudian akan terbentuk glukosa. Nah, jadi bedanya tadi dengan tanaman C4 itu kita lihat adalah dari segi waktu. Jadi kalau tadi C4 itu yang berbeda adalah tempatnya, kalau CAM ini sama ya, tempatnya hanya satu, yaitu di jaringan mesofil. Nah, sedangkan kalau tanaman C4 tadi tempatnya ada dua, jaringan mesofil dan jaringan sel seludang pembuluh. Yang berbeda untuk tanaman CAM itu waktunya. Pengikatan CO2 terjadi di malam hari, siklus Kelvin terjadi di siang hari. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini saya bandingkan antara tanaman C4 dan CAM. Nah, kalau misalnya kita lihat persamaannya, jadi persamaannya itu CO2 yang ditangkap pada proses fiksasi ya pertama kalinya itu tidak langsung menjalani siklus Kelvin. Dia seperti di tumbuhan C3. Kalau dia C3, CO2 yang ditangkap langsung menjalani siklus Kelvin. Tapi untuk tanaman C4 dan CAM, CO2 yang ditangkap itu akan diubah dulu menjadi senyawa organik lain. Senyawa organik di sini adalah oksaloasetat, ya, berkarbon 4. Nah, nanti setelah terbentuk oksaloasetat, baru kemudian dia akan memasuki siklus Kelvin. Nah, perbedaannya pada tanaman C4 di sini siklus reaksi gelapnya ya itu terjadi di dua tempat. Yang pertama di jaringan mesofil, yang kedua pada bundle seed cell atau jaringan seludang pembuluh. Sedangkan kalau tanaman CAM tempatnya cuma satu, yaitu di jaringan mesofil, tapi waktunya yang berbeda. Penangkapan CO2 di malam hari, siklus Kelvin pada siang hari. Nah, ya. Jadi tumbuhan C4 itu penangkapan CO2-nya dan siklus Kelvinnya di sel yang berbeda. Kalau CAM yang berbeda adalah waktunya, ada malam dan pagi. Ini lebih jelasnya ya. Nah, di sini saya bandingkan tiga-tiganya. Coba diperhatikan di sini untuk tanaman C3 penangkapan CO2 langsung masuk ke siklus Kelvin, terbentuk glukosa terjadi di mesofil ya. Untuk tanaman C4 CO2 ditangkap, diubah dulu menjadi senyawa lain, yaitu molekul berkarbon 4. Selanjutnya, ini terjadi di mesofil. Kemudian, selanjutnya ini masuk ke jaringan seludang pembuluh, terurai menjadi CO2. CO2 masuk ke siklus Kelvin, terbentuk glukosa. Nah, jadi di sini di tumbuhan C4 ada dua tempat,
tempat terjadinya siklus Kelvin. Yang pertama di jaringan mesofil, yang kedua di jaringan seludang pembuluh. Kemudian untuk tanaman CAM, CO2 ditangkap, diubah menjadi senyawa lain yaitu C4. Ini terjadi di malam hari, ya, di jaringan mesofil, sedangkan siklus Kelvinnya terjadi di siang hari di jaringan mesofil. Jadi bisa dibandingkan untuk tanaman CAM, ya, untuk tanaman CAM itu yang berbeda adalah waktunya, sedangkan tanaman C4 yang berbeda itu adalah tempatnya, sedangkan tanaman C3 prosesnya langsung. Bisa dipahami ya. Oke, untuk perbedaan jaringan tanaman C3, C4 dan CAM semoga dipahami ya. Silahkan bertanya kalau misalnya masih kurang jelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.